Saya Ari Anggara dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang cara pembentukan Pancasila. Ditanyakan sudah benar atau betul, jawaban saya sudah benar karena sudah sesuai dengan konstitusi yang melibatkan dari berbagai pihak, baik adat maupun orang yang tokoh agama, tokoh nasional, sehingga pencetusan Pancasila tidak hanya dicetuskan oleh dari salah satu pihak. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika politik, karena di dalam Pancasila terdapat falsafah yang bersumber dari kebudayaan Indonesia atau pemikiran yang bersumber dari orang-orang Indonesia asli yang berkebudayaan luhur, mengedepankan sopan santun dan adab, sehingga di dalam butir-butir Pancasila tidak terlepas dari ruh yang bermuatan moralitas. Kemudian Pancasila juga sebagai landasan etik dalam berpolitik. Ketika dalam menghadapi situasi politik di Indonesia mengedepankan dalam berpolitik mengedepankan kesantunan atau menggugat sesuatu yang janggal dengan bermartabat, seperti dalam pencalonan atau pencoblosan terdapat kecurangan, tidak serta-merta menganggap atau menyerang orang yang dituduh curang, akan tetapi dinaikkan ke peradilan Indonesia untuk diselesaikan secara konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Haryadi dari kelompok 3. Saya ingin membahas tentang apakah perumusan Pancasila sudah benar atau belum. Perumusan Pancasila sudah benar, karena perumusan Pancasila diawali dengan terbentuknya Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang bernama Yokoritsu Junmitsu Sakai. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan merupakan janji tindak lanjut atas Jepang untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Terus pendapat tentang Pancasila filsafat. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil pemanungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam satu sistem Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran-pemikiran sedalam-dalamnya atau hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Baiklah, ini pendapat dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Devi. Menurut saya, sejarah perumusan Pancasila sudah benar atau tidak? Sudah benar, karena Pancasila tidak lahir begitu saja, tetapi melalui perjuangan yang sangat panjang, yaitu pembentukan BPUPKI. Dalam sidangnya, banyak tokoh yang berbeda pendapat, tapi intinya sama, yaitu untuk memerdekakan Indonesia. Narasumbernya dari Ana Tujindi RMPD, yaitu channel YouTube Video Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk landasan filosofinya dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafatnya yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Narasumbernya yaitu channel YouTube Kang Hayat. Itulah pendapatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya. Menurut saya Pancasila itu sudah benar karena sampai saat ini Pancasila
masih ada dan diterapkan di negara Indonesia sebagai dasar negara. Nah, untuk etika politik, Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kewajiban lainnya melalui nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai luhur, merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma moral maupun norma hukum maupun norma kenegaraan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ariyanti dari kelompok 3. Akan menyampaikan sedikit pendapat mengenai perumusan Pancasila sudah benar atau tidak. Jadi menurut saya perumusan Pancasila itu sudah benar karena Pancasila sudah melalui proses panjang dalam pengesahannya yang dimulai sidang pertama pada tanggal 1 Juni 1945 dan Pancasila saat ini sudah menjadi ideologi negara. Selain itu juga Pancasila sudah memiliki penyempurnaan dan pengesahan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Dan juga etika politik harus didasari dengan Pancasila karena Pancasila mempunyai nilai-nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana juga yang tercantum pada Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, rumusan Pancasila itu sudah benar dan proses rumusan Pancasila dibilang cukup panjang karena melalui beberapa tahap sidang, mulai dalam sidang buku KRI. Dalam sidang itu, pendapat, ide, usulan atau pikiran ketiga tokoh yang menuangkannya di dalam rumusan Pancasila tersebut. Setelah melalui itu, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Pancasila sebagai sistem filsafat yang hakikatnya mengandung nilai luhur dan etika politik yang didasari dengan Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat fundamental sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945. Sekian itu dari pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atu Zahra sebagai jubir dari kelompok 3 akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, perumusan Pancasila ini sudah benar karena Pancasila terbentuk atas kesepakatan bersama oleh para tokoh melalui proses yang tidak sebentar, melainkan dengan melalui beberapa sidang, salah satunya sidang BPUPKI yang menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Dan perumusan Pancasila bukan saja didukung oleh tokoh nasionalis, namun juga mendapat sokongan dari tokoh agamis. Sehingga ruh Pancasila lahir dari rahim-rahim yang mewakili dari dua sisi fitrah manusia, yaitu kedamaian yang berlandaskan kemanusiaan dan kedamaian yang berasas ketuhanan. Pancasila dijadikan falsafah bangsa Indonesia dan etika politik karena mempunyai nilai-nilai penting dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga tidak hanya mengandung pemikiran yang dalam, namun bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui nilai yang terkandung di dalamnya, dan di dalam Pancasila terdapat falsafah yang berasal dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang mengedepankan sopan santun. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.